Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beberapa waktu lalu kita sering dengar istilah masalah tahdir di kalangan aktivis yang sering ikut kajian. Tahdir, kalau pernah ada yang dengar. Nah, dan ini adalah menjadi salah satu penyebab perpecahan di kalangan umat. Misalnya begini, ini anak-anak muda biasanya. Kamu ikut kajian di mana? Itu kajian sunnah enggak? Nah, di masjid ini, itu kajian sunnah apa bukan? Terus ustadznya, ustadz sunnah atau bukan? Tanya bahasa Arab, itu saya ngajar bahasa Arab itu manhajnya apa? Belajar bahasa Arab kok tanya manhaj? Kalau belajar fikih ya mungkin lah. Ya, bahasa Arab di mana-mana ya sama. Boso Arab ya. Masuk bahasa Indonesia itu yang ngomong bahasa Indonesia itu manhajnya apa gitu? Yang ngajar bahasa Indonesia nggak ada manhajnya orang belajar bahasa. Kalau di zaman dulu itu pengajian apa itu? Itu pengajian NU apa Muhammadiyah. Nah itu lek zaman biyen ngono. Zaman sekarang enggak itu. Itu manhajnya apa? Firqahnya apa? Nah itu ya ini NU apa Muhammadiyah itu. Mau ngaji kok tanya kayak gitu. Saya pernah dengarkan ceramahnya Gus Baha ya. Kalau ngerti Gus Baha. Ketika beliaunya ngisi pengajian di Jakarta, penuh itu masjidnya. Nah ketika beliaunya masuk dalam mimbar, tiba-tiba separuh dari isi masjid itu keluar. Itu ketika lihat Gus Baha. Lagi ustadznya enggak ustadz sunnah ini. Soalnya Gus Baha kan enggak jenggotan, enggak cingkrang gitu. Enggak mau ikut pengajiannya. Ya jangan gitu ya. Ini namanya mentahdir. Tidak boleh kayak gitu, apalagi sesama orang Islam. Cuma beda aliran, mungkinnya beda manhaj. Kalau istilah modern tuh gitu. Beda manhaj, beda firqah, beda madhab, atau beda torikot, beda organisasi, beda partai. Nah, akhirnya kayak gitu saling mentahdir. Sebetulnya tahdir itu kadang-kadang bisa diperkenankan ya. Kalau untuk urusan akhirat ya. Cuman kalau nggak efektif itu jangan dilakukan ya. Misalnya gini, ada tiga orang aktivis Islam di suatu kampung, misalnya di suatu kampung, dia lihat kampung itu penuh dengan kesyirikan, bid'ah, tahayul, hurafat begini. Dia kemudian tiga orang itu bahu membahu untuk mentahdir orang-orang kampung. Ayo kita tahdir orang-orang kampung ini. Itu sebetulnya boleh kalau melawan dalam hal agama. Tapi karena kalau nggak efektif nggak usah dilakukan. Ayo kita tahdir orang-orang kampung ini. Kita kalau ketemu akhirnya nggak nyapa. Ketemu dengan orang kampung akhirnya melengos. Nggak pernah mengucapkan salam. Akhirnya orang sak kampung ya, orang sak kampung akhirnya aneh melihat tiga orang ini. Iku aliran opo iku? Datang kayak gitu terus sama orang kampung kayak gitu. Kita usir aja lah. Bisa itu orang kampung itu. Usir beneran akhirnya. Meskipun dalam hal kebenaran. Alasannya ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tapi enggak pas. Ya, hadis berikutnya tentang masalah tadabaru, melengos di dalam hubungan keluarga. Idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha. Apabila seorang wanita menghajir ranjang suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tarji'u. Malaikat akan melaknatnya hingga dia kembali. Menghajir ini misalnya termasuk dalam menghajir adalah satu, tidur di ranjang yang lain, bukan di ranjang suaminya. Yang kedua, membiarkan suaminya tidur sendirian. Yang ketiga, satu ranjang tapi jauh-jauhan. Ada corona ya, jadi jaga jarak. Yang keempat, satu ranjang tapi saling membelakangi. Yang kelima, tidak membelakangi, satu ranjang tapi acuh. Nah ini termasuk ke dalam perbuatan menghajir. Termasuk ke dalam kategori hadis ini. Kecuali satu, di luar kesadarannya. Ya dalam tengah-tengah tidur mungkin capek gitu, terus membelakangi. Ya nggak apa-apa, namanya di luar kesadaran. Yang kedua, sudah izin suaminya dan diizinkan. Ini sebetulnya
lagi ngomong sama perempuan, ya mudah-mudahan istri kita dan anak perempuan kita nggak begitu, ya nggak begitu. Yang ketiga, karena udzur syar'i, misalkan kalau nggak tidur begitu sakit misalnya, nah itu karena udzur syar'i ya, bukan udzur yang dibuat-buat, syar'i. Allah Maha tahu tentang itu. Nah inilah ada bagi perempuan kalau sudah menikah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa satu, bermaksiat kepada suami itu artinya adalah bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, ridhonya suami adalah ridhonya Allah. Yang ketiga, murkanya pun adalah murkanya Allah. Buktinya malaikat pun juga turut melaknatnya. Ini bukti murka Allah. Jangan dikira hadis ini hanya berbicara kepada perempuan. Jangan dikira. Ternyata ada makna tersirat di dalam hadis ini yang bisa diambil pelajaran oleh bagi kaum laki-laki. Nah kita ini, wahai para lelaki, wahai suami, jangan biarkan istrimu tidur membelakangimu. Yang kedua, jangan biarkan dia bermuka masam di depanmu. Yang ketiga, jangan biarkan dia abai atau acuh terhadap nasihatmu dan lebih senang mendengarkan nasihat dari orang lain. Nah ini sebetulnya nasihat ini pada lelaki. Kalau kita memang sayang kepada istri kita, kalau kita memang cinta kepada dia, ingatkan. Karena perbuatan seperti itu akan menjerumuskan istri kita yang kita sayangi itu ke neraka. Ingatkan. Diingatkan baik-baik, ini nggak boleh. Ini bu, ini gini nggak boleh loh bu. Berikutnya, ada perbuatan melengos yang halal, saling membelakangi yang halal, yaitu dalam masalah yang saya katakan tadi ada 3 orang ini, dalam masalah akhirat, yaitu dalam masalah agama dan pendidikan. Dalam masalah agama misalnya, Rasulullah pernah mendiamkan 3 orang sahabat di dalam kasus perang Tabuk selama hampir 2 bulan. Bahkan Rasulullah menyuruh seluruh warga Madinah itu mendiamkan 3 orang ini. Jadi ceritanya ada 3 orang itu adalah Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Ar-Rabi. Cerita singkatnya itu beliau bertiga ini santai-santai gitu loh. Santai-santai sehingga tertinggal di dalam perang Tabuk. Akhirnya diperlakukan seperti itu sama Rasulullah. Makanya ketika masalah agama, masalah yang penting, itu jangan bersantai-santai. Ya, harus serius kata Rasulullah. Ketinggalan beneran akhirnya. Akhirnya Rasulullah menghukum mereka dengan didiamkan selama 50 hari. Bahkan tidak hanya Rasulullah, seluruh sahabat dan warga Madinah itu mendiamkan mereka. Bahkan istrinya sama Rasulullah diperintah kepada 3 orang untuk dijauhi. Di masjid didiamkan, di jalan didiamkan, ke pasar juga nggak ada orang yang ngomong. Dunia itu terasa sempit bagi mereka. Bisa dilihat di dalam surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Yang kedua, boleh mendiamkan atau melakukan tadabur dalam hal pendidikan. Misalnya yang pertama adalah seorang ayah yang mendidik anaknya. Boleh seorang ayah itu mendiamkan anaknya dalam rangka mendidiknya. Ketika anak itu diatur gak nurut, berani, ya sudah, bisa dilakukan tadabur. Bisa dihajir, didiemin supaya dia itu sadar bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah. Boleh. Bagi contoh adalah Umar bin Khattab pernah mendiamkan anaknya Hafsah ketika Hafsah itu terjadi masalah dengan Rasulullah. Yang kedua, seorang suami boleh mendiamkan istrinya sama dengan tujuan mendidik mereka ketika mereka diatur nggak nurut, dikandani orang manut. Boleh seorang suami menghajir istri-istri, mendiamkan istrinya, nggak dimabitin, didiemin, nggak diajak ngomong, tapi tetap dikasih nafkah. Contohnya adalah Rasulullah pernah mendiamkan istri-istrinya selama 1 bulan penuh, nggak diajak ngomong, didiemin, nggak dimabitin selama 1 bulan. Ya, ini tidak lain dalam rangka untuk mendidik mereka agar tidak mengulangi kesalahan, agar jera terhadap kesalahan yang dia lakukan. Jadi boleh seorang ayah mendidik anaknya, seorang suami yang mendidik istrinya. Kalau istri mendidik suami boleh enggak? Ini penjelasannya panjang ya, perlu bab khusus untuk membahas masalah ini.
Ya kalau dalam hal-hal yang umum, misalnya suaminya nggak bisa sholat, terus istrinya ngajarin sholat, oh begini cara sholat yang benar, doa iftitah itu kayak gini, suaminya nggak bisa baca Quran, misalkan istrinya yang ngajarin, ya nggak apa-apa, tapi harus ada batas-batasnya, nggak boleh seperti, ayo kamu duduk sini, nggak boleh, duduk sini, ambil Qurannya, nggak boleh, seperti seorang suami mendidik istrinya, nggak boleh. Hanya sebatas pengajaran secara umum, tapi ada batasan-batasan adab yang harus betul-betul dia perhatikan dalam masalah yang ini. Sama seperti kalau ada kasus ketika suami adalah karyawan dari istrinya, kan banyak kan kasus-kasus seperti ini. Dalam sebuah perusahaan, ternyata suaminya itu adalah karyawannya. Ini tidak boleh disamakan, tidak boleh disamakan dengan karyawan-karyawan yang lain. Misalnya kalau ada rapat, kamu sini, dulu sini, nggak boleh. Tetap ada batasan-batasan karena dia adalah suaminya. Nggak boleh juga dengan alasan ini harus profesional dalam hal pekerjaan. Terus dia perintah suaminya di perusahaannya seperti memerintah karyawan-karyawan yang lain. Kita langsung saja kepada kesimpulan masalah urusan wajah. Yang pertama, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersikap santun dan ramah. Jadi kesimpulan yang pertama adalah, sebagai umat Islam, kita harus senantiasa bersikap santun dan ramah. Yang kedua, jika bertemu dengan orang lain, hendaknya selalu memasang wajah yang sumringah. Maksudnya tidak cemberut, tidak merengut, atau tidak menggoda juga dan tidak baik juga, meskipun senyum tapi senyum yang menggoda, senyum caper cari perhatian lawan jenis, gak boleh ya. Kemudian yang ketiga adalah jangan memalingkan muka ketika berpapasan atau ketika berbicara dengan orang lain. Yang keempat, enggan bertegur sapa dengan orang lain ketika berpapasan. Yang kelima, ketika berbicara dengan orang lain, jangan dianggap sambilan, karena ini merupakan cerminan akhlak yang buruk dalam berbicara. Misalnya bagaimana? Ya tidak menghadapkan wajahnya. Diajak berbicara kayak anak kita tadi, Pak mau ke sana, oh iya mau salaman, ya sana berangkat, nggak menghadapkan wajahnya sambil, kalau dulu itu sambil baca Quran, anaknya sebelah sini, Pak berangkat Pak, ya sama kita baca Quran aja begini. Nggak boleh, itu nggak bagus, nggak baik dalam aturan Islam. Atau memicingkan ujung bibir ketika berbicara, ini tanda kesombongan, memicingkan ujung bibir, memanjangkan bibirnya, gitu. Kalau diajak ngomong itu, ya gimana? Itu kalau diajak ngomong itu, ujung bibirnya dipicing-picingkan atau bibirnya dipanjangkan karena meremehkan ya. Karena meremehkan lawan bicaranya. Atau berikutnya termasuk dalam ini juga bicara tapi sambil berjalan. Dianggap sambilan itu berbicara. Sambil berjalan-jalan itu berbicara. Yang keenam, yang paling penting di dalam tema kita ini adalah membelakangi secara hakikat. Jangan membelakangi secara hakikat. Secara fisik mungkin kita menghadap, tapi hakikatnya adalah membelakangi. Kadang-kadang di dalam situasi tertentu seseorang membelakangi, tapi hakikatnya menghadap. Yang paling bagus bagaimana? Fisiknya menghadap, wajahnya menghadap, hatinya juga menghadap. Ini yang terbaik. Yang paling buruk, fisiknya melengos, hatinya juga melengos. Sudah hatinya melengos, wajahnya juga melengos. Ini paling buruk. Nah, saya kira ini ya tentang tema kita hari ini, melengos atau saling membelakangi orang lain. Jangan saling membelakangi, kata Rasul. Jangan melengos, jangan bermuka masam. Sebelum kita akhiri, mungkin sudah siang, ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin.